sahabat Sabas yang Tuhan berkati. Jumpa kembali dalam renungan pagi ini, Sabda Bapa Surgawi. Renungan kita yang terambil dari Mazmur pasal 20 ayat 1-2. Saya bacakan mewakili Mazmur pasal 40 ini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari renungan pada pagi hari ini saya ambil tema pribadi yang membanggakan hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari renungan kita ini kita akan belajar pribadi yang membanggakan, pribadi yang menyukakan, pribadi yang begitu tertarik bagi Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara masalah kebanggaan, tentu kita sering berkata bahwa aku bangga punya Allah seperti Engkau, aku bahagia punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Tapi persoalannya sekarang adalah, banggakah Tuhan memiliki anak seperti saudara dan saya? Banggakah Tuhan memiliki orang percaya seperti saudara dan saya? Untuk itu saudaraku yang saya kasih, pertanyaannya adalah, pribadi yang bagaimana yang membanggakan hati Tuhan? Pribadi yang bagaimana yang menyukakan hati Tuhan? Dalam nats ini pengalaman daripada Daud yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang pertama, bagaimana pribadi yang membanggakan hati Tuhan? Kita lihat pengalaman daripada Daud, yaitu di mana Daud tetap percaya sekalipun sedang berada di tengah banyak persoalan, tetap percaya kepada Allah sekalipun berada di tengah banyak persoalan. Dalam nats ini bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Daud dilukiskan seperti dirinya berada di dalam lumpur dosa, seperti dia berada di dalam lumpur rawa, ada di dalam persoalan yang begitu dalam. Namun di tengah persoalan itu dia berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dalam arti Daud tetap percaya sekalipun berada di tengah banyak persoalan. Inilah yang membuat hati Tuhan bangga, di mana melihat orang-orang percaya memiliki keyakinan yang kuat sekalipun banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak penderitaan, tidak tergoncang sekalipun. Imannya tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang pertama yang kita lihat, bahwa pribadi yang membanggakan hati Tuhan adalah pribadi yang tetap percaya sekalipun sedang berada di dalam banyak persoalan. Yang kedua saudaraku, di dalam ayat 9 dia berkata demikian, aku sangat suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya ulangi, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudaraku yang kedua, pribadi yang membanggakan hati Tuhan adalah pribadi yang kesukaannya melakukan kehendak Tuhan, atau dalam arti kesukaannya melakukan firman Allah, melakukan Taurat Tuhan, melakukan apa kata Tuhan. Bahkan ada kata suka. Ini menandakan bahwa ini adalah suatu pribadi yang benar-benar merindukan, benar-benar yang mengharapkan dan bahkan haus akan firman Tuhan untuk dilakukan. Sehingga dia berkata, aku suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Dia begitu suka melakukannya. Ini pribadi yang menarik, sehingga membuat Tuhan bangga memiliki orang-orang percaya, terlebih seperti Daud. Inilah sikap yang paling Tuhan sukai bagi semua orang percaya. Kalau namanya suka melakukan, berarti mereka atau orang itu adalah orang yang mentaati apa kata Tuhan. Kebanyakan orang percaya berhenti hanya suka mendengar firman Allah.
Saudaraku, kualitas iman yang paling tinggi atau kualitas orang percaya yang paling tinggi di hadapan Tuhan adalah ketika suka melakukan apa kata Tuhan, suka melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang percaya sekarang suka mendengar firman Allah, namun ketika mendengar dia bilang haleluya, puji Tuhan. Lama-lama setelah didengar dan dia dipuaskan, dan firman itu hilang begitu saja. Tapi mari menjadi pribadi yang membanggakan hati Tuhan, yaitu kesukaannya melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, pribadi yang membanggakan hati Tuhan, ayat 10 berkata, aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, pribadi yang membanggakan hati Tuhan adalah pribadi yang kesukaannya menceritakan keselamatan yang dari Tuhan. Saya ulangi, yang kesukaannya menceritakan atau bersaksi tentang keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, inilah kebanggaan daripada Tuhan kepada Daud. Bahkan Daud berkata, tidak tahan bibirku ya Tuhan, aku tidak bisa menutup mulutku untuk tidak menceritakan tentang kebaikan, tentang kasih, tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari membuat Tuhan bangga buat saudara dan saya, membuat Tuhan bangga dari tingkah laku saudara, membuat Tuhan bangga dari perbuatan-perbuatan saudara. Untuk itu kalau saudara rindu Tuhan bangga melihat hidup saudara, yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah persoalan yang begitu berat. Yang kedua, saudaraku, suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, mulailah suka menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, terlebih tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Saya yakin saudara menjadi orang yang istimewa di hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kami merenungkan firman Allah, biar kami menjalani hidup ini seturut dengan kemauan Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai ketemu di Sabas hari yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.